Ramadan kita jadikan Ramadan damai, Ramadan indah untuk bangkit. Kalau kita cermati puasa, puasa itu sebetulnya sampai hari rayanya itu, cuman kadang mungkin kita kurang pandai mengambil pelajaran. Puasa itu kalau kita gambarkan, kita serius dengan Allah. Puasa spesial dengan Allah. Ibadah puasa kan ibadah yang sangat pribadi. Sebab apa? Orang nggak tahu kalau dia puasa atau tidak. Kalaupun habis makan di kamar, keluar, yang penting mulutnya bersih, nggak ada yang tahu kalau dia telah makan di kamarnya. Kalau mau berbohong puasa, masuk kamar, minum air segelas, nggak ada yang tahu. Jadi betul puasa pribadi dengan Allah. Artinya apa? Melatih kejujuran kita dengan Tuhan Allah. Dengan berpuasa. Coba, orang berpuasa gampang bohong. Di rumah ngomong sama istrinya kalau dia berpuasa, keluar ke warung. Nggak ada yang tahu. Akan tapi ini betul-betul kejujuran. Artinya kepada Allah. Dan kepada Allah harus jujur. Kenapa? Allah Maha tahu. Tidak pernah tidur. Selalu tahu apa yang kita kerjakan. Kemudian lihat kalau kita akhiri puasa. Kita biasa dengan bersilaturahmi. Maknanya apa? Urusanmu dengan Allah sudah kau perbaiki. Kau sudah mulai jujur dengan Allah. Akan tapi urusanmu dengan manusia harus kau perbaiki. Jika tidak, gak akan sempurna takwamu. Maka kebiasaan kita yang sangat baik. Cuman kita merasakan atau tidak. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, memperbaiki, berdamai dengan Allah, lalu kita memasuki bulan Syawal. Apa yang kita lakukan saat itu? Kita bersilaturahmi, berdamai. Bagaimana di antara kita terbangun cinta, maka orang inilah yang pantas untuk menyeru kebangkitan. Dan bersama mereka lah kebangkitan yang sesungguhnya akan dihadirkan. Kita hidup indah saling mencintai. Dan inilah yang harus kita tingkatkan. Bahkan di saat masuki bulan Ramadan pun, ini kan bicara tentang kisah bagi orang yang bertakwa, buahnya pasti begini. Orang kalau bertakwa pasti dia baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Ingat, tidak cukup orang baik kepada Allah sampai digambarkan ada seorang perempuan tudkar bi kathratis sholati wasyami, ada perempuan yang dikatakan dia banyak sholat, banyak puasa, oh hebat ibadahnya. Cuman dia punya kebiasaan suka nyakiti tetangga dengan lesannya. Kalau ngomong celekit, Nabi langsung bersabda, la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari, dia golongan ahli neraka. Biarpun dia katanya ahli ibadah, kata mulutnya tajam, tidak pernah dikontrol, ngomongnya semaunya sendiri, hati-hati. Dan kita perlu belajar serius. Jadi buah ketakwaan adalah la'allakum tattaqun. Baik. Cuman kita menuju takwa, menuju puasa, tadi sampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, takwa yang benar tuh gimana, puasa yang benar gimana agar ada buahnya. Jangan-jangan puasa kita nggak benar, makanya nggak ada buahnya. Puasa tok. Kam min sha'imin laisa lahu min sa'amihi lal ju' wal 'atas. Alangkah banyaknya orang puasa yang didapat hanya lapar dan dahaga saja. Nggak ada buahnya, mana ada ketakwaan didapat. Makanya dengan Allah pun sering dia berbohong, melakukan keharaman. Biarpun orang tidak melihat, orang tidak melihat, dia melakukan keharaman. Seolah-olah Allah tidak melihatnya. Belum lagi dengan saudara juga tidak akur, dengan tetangga tidak akur. Padahal dia juga rajin puasa. Puasa apa itu? Berarti yang perlu kita cermati adalah, barangkali di saat kita memasuki bulan puasa ini, kita belum punya persiapan. Maka ada, namanya tarhib, kita bicara bukan buahnya la'alakum tattaqun. Akan tapi kita akan sekelumit bagaimana kita memasuki bulan Ramadan. Apa yang kita siapkan? Agar kita di bulan Ramadan bisa betul-betul kita bisa. Mungkin siapapun, kalau sudah di dalam diri ada ketakwaan dalam hati. Dari hatilah akan mancarkan kepada idenya menjadi ide cermelang untuk sebuah kebangkitan. Maka dari hati yang bertakwa, kalau menjadi seorang jenderal yang baik, presiden yang baik, wakil presiden baik, kiai pun, ustadz kalau tidak mengasah hatinya, bisa culas dan curang. Makanya permasalahannya hati yang kotor. Hati yang kotor. Jadi siapapun harus kembali kepada sini. Dan ingat, kalau sudah pelajaran yang semacam ini, jangan bicara tentang orang lain. Bicara tentang aku, diriku sendiri yang ingin baik. Aku yang ingin belajar. Kadang orang sibuk ngurus orang, tidak tahu bahwasanya dia sendiri penuh dengan koreng kekotoran hati. Jadi ayo kita koreksi diri kita, bagaimana kita. Urusan diriku, aku dengan Allah, aku dengan ibundaku, aku dengan saudaraku, aku dengan temanku, aku dengan istriku yang telah melahirkan banyak anak. Kenapa aku masih sering mencaci dan mengolok? Aku dengan suamiku yang dia berusaha untuk cari nafkah, kenapa aku kurang hormat? Aku, terus bicara aku. Pikir diri sendiri. Jangan memikirkan tentang orang. Ntar dulu nanti.
Baik. Jadi bulan Ramadan harus kita persiapan agar kita masuk Ramadan dengan penuh kesiapan. Ada dua problem yang ada pada kita. Yang pertama adalah problem malas beribadah. Kalau sudah malas beribadah, ini permasalahannya kurang kenal Allah. Jadi masuk bulan Ramadan tapi nggak beribadah. Terus apa gunanya? Biarpun Ramadan datang, ketemu lagi Ramadan, dia tidak rindu beribadah. Maka kita cari sebabnya, apa kok orang tidak rindu ibadah? Tidak rindu kebaikan. Kenapa? Kalau tidak rindu kebaikan, dia bangun apa saja bukan untuk kebaikan yang sesungguhnya. Membangun negara dengan gebyarnya bukan untuk kebaikan. Pasti ada di balik itu hawa nafsunya, untuk ambisi, persaingan yang tidak sehat, dan seterusnya. Nah, kita harus tahu ini yang pertama. Apa yang menjadikan sebab kita tidak rindu kebaikan? Yang kedua, kadang amal baik sudah banyak tapi tidak diterima. Ini kan masalah semuanya. Dua-duanya masalah. Dan kalau kita cermati dalam pelajaran hati, pelajaran akhlak, dua-duanya adalah yang disimpulkan tadi. Urusan kepada Allah dan urusan kepada manusia. Yang pertama, sebab orang malas beribadah adalah karena dosa-dosa yang dilakukan. Makanya amalan terbaik di bulan Ramadan, menjelang Ramadan seperti ini, saat ini adalah kita memohon ampun kepada Allah. Beristighfar, menyadari dosa-dosanya. Kita harus kembali ke belakang. Kita lihat keadaan kita. Kita rentet sejarah kehidupan kita. Sampai kita sampai kepada satu kesadaran yang sesungguhnya bahwa itu dosa. Dan itu menjadikan Allah murka. Aku melakukan dosa itu. Lalu hadapan kepada Allah dengan permohonan ampun. Ayo kita menyesali dosa. Hakikat tobat itu menyesal. Kalau tidak menyesal, nggak akan disebut sebagai tobat. Dan kita sudah ngerti belum menyesal. Ada orang beristighfar banyak tapi tidak dengan penyesalan. Menyesal itu ya menyesal. Saya ngerti menyesal. Gimana sih menyesal? Mungkin kita punya uang jatuh hilang. Barang berharga hilang, diambil orang, hilang. Ada nyesal. Dan nyesal seperti itu. Apakah kita pernah merasakan di saat kita melakukan dosa seperti itu? Jika ternyata sepanjang hidup kita di saat kita melakukan dosa belum merasakan seperti itu, berarti kita belum pernah tobat yang sesungguhnya. Istighfar ya barangkali. Istighfar banyak. Itulah yang pernah dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah. Istighfar yang perlu diistighfari. Istighfarnya orang yang tidak sadar dosa. Bukankah dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tidak merasa berdosa. Repot, nggak bisa benar orang itu. Nah ini yang harus kita pahami. Bahwa berdamai kepada Allah, minta ampunlah. Dan ketahuilah, hei hamba Allah, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kalau dia serius mohon ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Bukan sekedar Allah mengampuni saja, setelah itu Allah akan mengangkat kita satu makom yang agung, yaitu makom mahbubiyah, menjadi dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang bertobat.